Halo pemirsa, Evarina TV bertemu lagi dalam live musik di rumah aja. Evarina TV, bagaimana kabarnya pemirsa? Masih di rumah aja kan? Udah buka puasa belum? Oke, malam ini kita akan bernyanyi bersama dengan tamu saya malam ini, seorang perempuan yang cantik, suaranya yang udah nggak perlu diragukan lagi. Pokoknya malam ini kita akan bernyanyi bersama dan cerita-cerita tentang bagaimana kondisi saat ini yang sedang penyanyi ini sedang ada di Jakarta. Nanti kita mau tanya-tanya dan bernyanyi bersama tentunya. Sudah ada Kak Maria Kalista di sana. Halo Kak Maria. Halo, selamat Selamat malam. malam. Horas Kak. Horas. Mau sapa-sapa dulu penonton Evarina TV nggak Kak? Ya, selamat malam untuk semuanya, sahabat Evarina TV. Semoga kita semuanya masih semangat dan tetap sehat. Amin. Amin. Kak Maria gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kamu namanya Yuni kan, betul ya? Ya Kak? Yani. Yani. Oke. Oke. Kak, Oke, udah berapa Yani. lama Kak di rumah aja Kak? Udah dari Maret minggu kedua ya. Berarti berapa lama? Udah 2 bulan lebih dong. Hampir 2 bulan, iya betul. Yes, hampir 2 bulan, betul. Kakak kan sekarang posisi lagi di Jakarta nih ya. Ya, Gimana Kak keadaan di Jakarta sekarang? Jakarta ya seperti yang dilihat di televisi ya, pastinya karena sentralnya di sini memang di sini lebih mencekam, lebih menakutkan gitu kan. Ya, kita sih nggak pernah kemana-mana ya, mau benar-benar waktu pemerintah bilang stay at home, benar-benar kita di rumah. Terus paling yang keluar mamaku ke pasar. Ya di rumah aja sih, paling nggak berani, bahkan even cuman jajan aja udah nggak berani gitu loh. Udah di stop tuh. Udah di stop. Iya. Jadi gimana Kak kegiatan rutinnya, terganggu nggak Kak sama keadaan saat ini? Banget, terganggu banget. Event-event aku juga beberapa yang udah cancel gitu kan. Terus kayak ini aku kan lagi sidang, lagi tesis, dan ya emang agak terganggu sih. Kita nggak bisa cari-cari buku juga udah agak susah, ya mesti Google Book apa segala macam gitu. Ya tetaplah, maksudnya, tapi walaupun dengan kesusahan ini, tapi kita mencoba dengan cepat bisa beradaptasi. Jadi gimana di-handle semua kegiatan yang tertunda itu Kak? Tetap di-handle Kak atau total dibatalin semua? Total cancel semuanya. Sama sekali berarti nggak berkegiatan Yes. ya Kak ya? Banget. Terus di rumah kegiatannya apa aja Kak kalau nggak berkegiatan rutin seperti biasanya? Di rumah ya paling gitu, beresin rumah, ya kan? Terus bantu-bantu mama ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, bisa nyetrika, bisa sekali-sekali bantuin masak, nonton, ya kan? Paling nonton film kayak gitu. Terus kalau lagi dikejar deadline sama dosen, kita ngerjain kayak gitu. Terus nyanyi, terus olahraga sih pastinya. Olahraga. Jadi rajin olahraga juga sih. Jadi rajin olahraga. Ada muncul hobi baru nggak Kak selama di rumah aja? Hobi baru sih enggak lah ya, karena sebenarnya aku sih kalau memang, jadi gini, aku itu keluar itu kalau aku memang karena nyanyi atau memang karena harus urgent, memang harus ada kerjaan gitu. Jadi biasanya juga kalau nggak penting-penting banget memang di rumah sih. Jadi memang mamaku juga kan selalu ngajarin kayak bersihin rumah apa gitu. Jadi ya kayak modelan ngepel, nyapu atau nyetrika atau apa itu hal yang biasa udah sering dilakuin sih. Jadi kayak nggak ada hobi yang baru-baru banget sih. Jadi malam ini udah siap ya Kak menghibur pemirsa Evarina TV yang di rumah aja? Pasti dong. Aku Untuk lagu kangen banget pertama udah ini ke lagu Simalungun. apa nih Kak judulnya? Aku mau bawa lagu judulnya Someone You Love. Kenapa milih lagu itu malam ini? Karena kayaknya anak muda lagi senang banget ya sama lagu ini. Aku juga lagi suka banget sih sama lagu ini. Bagus lagunya. Bagus. Menurut Kakak sendiri ada cerita unik nggak, cerita menarik soal lagu ini di kehidupan Kakak?
apa ya? Enggak sih. Kayaknya aku kalau lagunya bagus aku suka-suka aja. Nanti lagu yang next berikutnya baru. Soalnya aku kalau lagu-lagu tema percintaan gitu buat aku biasa aja. Kayak Kalau malam ini kayak sekedar diiringi dinyanyiin siapakah aja. musiknya malam ini? Oh ya, ini aku diiringin sama adik aku yang paling kecil. Tapi dia orangnya pemalu gitu. Ini aku kasih lihat sedikit ya. Dia nggak mau katanya. Nggak mau, nggak apa-apa. Nanti suatu saat biar mau tampil sendiri. Yes, dia nggak Oke. mau, dia pemalu. Oke, siapkah untuk Duh, lagu ini kenapa pertamanya? goyang-goyang? Siap dong, ayo. Ayo, Someone silakan You Kak Love. Maria Kalista. I'm going under and this time I fear there's no one to take me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms, I'll be saving your sounds till I come back around. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Oke. Wow, suaranya luar Semoga biasa. bisa didengar bagus ya. Kak Maria kan Yes. mengawali karir sebagai dikenal sebagai pemenang salah satu ajang penyanyi pada tahun 2008. Ya, Ah, betul. mulainya dari situ atau sebelum itu sudah mulai berkarir malah? Enggak sih, jadi emang benar-benar dulu itu dari Medan banget, lomba-lomba di Medan. Jadi aku awalnya itu memang ya ikut-ikut festival di Medan gitu kan. Terus sampai satu waktu ngelihat ada dua, ada Idol sama ada Mamma Mia waktu itu. Nah tapi kan
ya maksudnya anak-anak sekarang itu lebih beruntung lah adanya media sosial sekarang ya Betul. kan, terus informasi ini jadi lebih lebih wawasannya lebih lebih luas, terus kesempatannya lebih banyak gitu kan. Mhm. Kalau kita dulu mikirnya gimana caranya supaya kan kalau idol kan SMS, kalau Iya, Indosiar kan betul. bener-bener juri kan. Jadi waktu itu aku mikirnya wah ini aja soalnya nggak ada SMS, nggak ada SMS kan. Kita kan mikir aduh dari mana cari SMS, kita aja uh, ya susah-susah gitu kan. Jadi akhirnya milihnya Mama Mia, simple, Mhm. audisi ke Jakarta karena kan nggak ada di Medan audisinya kan. Jadi benar-benar ke Jakarta sama Mama berdua, terus audisi di Jakarta, udah sampai akhirnya menang, terus nekat lagi kita pindah ke Jakarta satu keluarga. Oke, berarti itu Jadi di, mhm. uh-uh, Berarti itu awal karirnya memang mulai dari sana ya, ya, Kak, ya? ya terus di Jakarta ya berjuang lagi dari nol gitu kan ya, kita fighting lagi, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Gimana tuh Kak, ceritanya waktu itu dari daerah benar-benar mulai dari nol sampai jadi pemenang dan dikenal sampai sekarang se-Indonesia? Aduh, nggak ada lah, itu semuanya buat aku sih blessing aja, berkat aja, bonus aja gitu kan. Karena Mhm. aku percaya ketika Tuhan kasih sesuatu itu karena dia punya mau gitu kan, karena ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan itu sih. Jadi ya apa ya memang nggak gampang sih, maksudnya kayak kita itu semua berjalan berjalan mengalir kayak gitu aja gitu. Maksudnya di Jakarta kita nggak punya budget, punya uang buat beli baju, Mhm. ada aja orang yang tolong gitu kan. Terus kita nggak punya tempat tinggal, ada aja orang yang kasih tempat tinggal. Terus apa namanya kita kita nggak, ya namanya juga kan semuanya di Jakarta itu kan kita beda sama yang idol yang lain kan, mereka karantina kan, jadi Iya. semuanya dibiayain sama TV-nya. Jadi kalau kita itu enggak, kita dikasih uang per penampilan 1 juta dan gimana caranya yang lain-lain itu kita cari sendiri gitu ya. Hmm. Dan tapi memang ya itu kalau Tuhan memang punya mau pasti ada aja yang Tuhan kasih rejeki-rejeki gitu yang tanpa kita bisa tangkap dengan nalar kita manusia gitu sih. Yakin dan percaya ya Kak, nggak mudah putus asa ya. Ya, ya. Nah, untuk dalam berkarir nih, motivator yang selalu memberikan motivasi hingga saat ini siapa Kak? Yang pastinya keluarga, mama Hmm. bapak, terus bau aku, namboru aku yang selalu juga nguatin kayak gitu. Itu sih, dan aku sih sebenarnya kalau kayak berkarir gini apa segala macam, apa ya, memang nothing tulus sih orangnya dari dulu. Jadi kayak Mhm. mikirnya kita yang ngelakuin apa yang talenta yang kita punya gitu kan. Terus kita ya kerja gitu kan. Apa namanya? Nggak ada berpikir maksudnya nanti akan jadi penyanyi besar, nanti akan jadi Hmm. artis, nanti akan tampil di TV apa enggak sih. Jadi memang murni tuh niatnya memang gimana gue caranya bisa kerja, dapat duit, bisa sekolah gitu aja sih. Oke. Kalau cerita tadi kan mungkin berjuang bersama Yes, orang tua sampai akhirnya pindah ke ya, Jakarta, terus ya, rezekinya memang ada yang kasih pinjam baju segala macam. Kalau ya. dilihat dari perjalanan karirnya kan, setiap show Kamaria ini kan Mm-mm. busana atau kostumnya itu kan selalu yang megah gitu. Mm-mm. Nah, itu inspirasinya dari siapa Kak? Nah, aku juga mau cerita. Jadi kayak semua yang aku dapatin itu memang nggak gampang gitu kan. Dan memang tapi aku kayak yakinin proses yang nggak gampang itu bikin kita jadi kuat, terus bikin Hmm. kita jadi nggak merasa kalau itu semua karena kemampuan kita, tapi itu datang karena keajaiban. Hmm. Hal-hal kecil sama kayak misalnya aku dapat baju, itu nggak gampang loh. Aku ingat banget pertama kali aku datang ke desainer, ya kan maksudnya kita ini kan memang berani kan, anak Medan, Iya Boru betul. Bata gitu kan. Jadi datang ke desainer itu minta tolong, boleh kah pinjam bajunya aku di endorse gitu kan. Karena kalau kita nyanyi terus kita harus beli baju, itu kita harus kos lagi banyak ya, kita gimana mau save Betul. money kalau kita harus keluarin uang banyak untuk pakaian, belum harus bayar lain-lain gitu kan. Sementara kan kita di Jakarta itu memang eh, nggak punya apa-apa gitu loh. Hmm. Kita nyanyi itu kerja, bukan mau gaya-gayaan. Gimana supaya kita save uang, bisa sekolah, bisa Hmm. hidup, semuanya kita atur dari penghasilan nyanyi gitu kan. Jadi kita ya kasar kita ngemis-ngemis lah sama desainer gitu kan, boleh nggak? Itu sampai
Aku ingat banget pertama kali aku minta tolong itu desainernya langsung bilang, kamu siapa ya? Kamu nggak punya nama, kita nggak bisa kasih kamu gitu. Itu aku kemana-mana sama bapakku itu aku sampai di mobil aku yang kayak nangis, Pak, dia nggak mau kasih katanya karena aku nggak terkenal apa terus bapakku cuma bilang sabar nanti juga pasti ada waktunya kau dapat baju yang bagus dan itu kejadian gitu kan maksudnya karena kita memang sabar sama prosesnya dan sampai sekarang nggak cuma satu desainer yang mau kasih baju sama kita. Semua desainer kalau kita minta support mereka dengan cepat. Kadang-kadang sampai kita gini, aduh mau pakai baju yang mana ya ini ya, nggak enak hati nolak yang ini, nggak enak nolak yang ini. Sampai yang kayak gitu sekarang. Saking banyaknya tawaran tadi ya, Kak ya. Iya, dan itu semuanya proses. Hal kecil aja kita harus kuat mental loh, gimana hal yang besar gitu, Jakarta. Iya, betul. Nah, untuk setiap show-nya itu ada yang memberikan kasih ide nggak, Kak? Kalau hari ini tuh temanya ini dengan baju yang seperti ini. Karena saya lihat juga bagus-bagus sih bajunya itu selalu yang nggak ya memang biasa gitu. Kenapa sih Kakak selalu berpenampilan megah gitu? Apa sih artinya untuk penonton atau para fans penggemar Kakak? Iya, memang betul. Untuk acara-acara tertentu, misalnya kayak gathering corporate, mereka pasti akan sesuaiin dengan tema mereka, dengan lightingnya mereka, gitu kan, dengan desain panggungnya mereka, dengan lagunya, dengan segala dancernya itu memang kadang kita akan kewalahan karena nanti kita udah kasih ini tapi nggak di-approve, harus cari lagi, ya kan? Dan aku ngerjainnya itu ya memang aku cari sendiri gitu loh. Kita cari sendiri dengan kalau artis-artis yang lain kan dia udah bayar fashion designer ya. Kalau kita kan tadi kan kali-kali ibu-ibu Batak ini kan kita harus bisa mandiri gitu kan, kita nggak boleh manja gitu kan. Terus ya apa namanya karena aku berpikir gini, kalau orang ngelihat aku di bawah panggung, mereka nggak akan nemuin aku kayak aku ada di panggung. Pasti kalau misalnya kalau pas even cuma jalan di mall pun orang pasti akan gini, ini Maria ya gitu. Ya ampun Maria, pasti orang gitu. Karena aku nggak peduli sih sama itu. Tapi menurutku pas aku nyanyi, aku harus kasih yang bagus gitu loh. Bukan cuma suara, tapi juga dari penampilanku, bajuku. Karena orang bayar aku dan orang mau lihat aku bagus gitu loh. Dan supaya orang pakai aku selalu gitu kan. Supaya orang nggak kapok ngundang aku nyanyi itu sih. Jadi aku memang detail sih kalau untuk baju sekarang-sekarang ini ya kan. Aku mauin. Jadi kalau klien minta apa, Maria bajunya ganti, nggak apa-apa gitu. H-1 dia bilang ganti, kita ganti, nggak apa-apa Pak. Daripada nanti kita di blacklist kan dalam hati gitu kan. Maria nyanyinya ini nggak apa-apa. Kita pokoknya klien adalah raja, kita ikuti semua maunya, kita bikin dia happy, senyum, abis itu nanti kita repeat order. Gitu sih. Terus kalau untuk soal genre musik Kak Maria sendiri sebenarnya lebih ke mana, Kak? Aku sih memang pop ya. Pop. Jadi ya. Tapi biasanya memang membawakan lagu daerah juga ya? Ya, iya dong. Untuk acara misalnya kayak ke Sumatera Utara, pastilah bawa lagu daerah ya. Kalau aku sih nggak pernah mau kayak mengkotak-kotakan lagu gitu atau kayak nggak mau nyanyi ini nggak boleh kayak begitu kan. Jadi aku akan sesuaiin aku lagi nyanyi di mana, aku akan cari tahu apa yang mereka suka, itu daerah apa lagu daerahnya. Even aku pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, aku akan cari lagu mereka apa gitu kan. Ya kita menghormati juga dong, mereka udah undang kita, kita harus juga menghormati mereka kan. Terus kalau acara gathering aku buat lagu yang lihat segmen penontonnya, usianya gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, meski di rumah aja nih kan Kak situasi kayak gini, masih terus latihan nyanyi nggak Kak, latihan vokal di rumah? Sekarang ini harus sih, soalnya aku ngerasain banget kayak sebulanan nggak nyanyi, emang capek banget pas nyanyi. Kayak suara nggak tahu kemana, kayak hilang gitu, kayak sedih banget, aduh suaraku mana ya, jadi emang harus latihan sih. Tapi ini masih latihannya dimulai sama lagu-lagu yang biasa-biasa aja, soalnya lagi nggak bisa nyanyi juga, karena lama diam. Lama istirahat ya? Lama istirahat. Oke, lagu yang kedua ini lagu apa Kak yang mau dinyanyikan bersama pemirsa Evarina TV yang ada di rumah?
Aku ada 2 lagu terakhir kan. Nah, 2 lagu ini aku benar-benar mau nyanyi lagu untuk ayah. Jadi aku itu kan sangat-sangat manja sama bapakku. Jadi aku senangnya nyanyi lagu yang bercerita tentang bapak. Oke. Jadi ini lagunya ceritanya tentang kasih sayang seorang bapak sama anak perempuannya. Sahabat Evarina dan untuk semua anak perempuan yang ada di rumah. Amin. Silakan Kak Maria. Okay. Kau do bawa na percaya di Idaho di Portibio. Kau do bawa na percaya maka holongi ho. Au nama hadua hamago asiako molo marha sotako horoga bepango araki jalahonala maju junggo warhi alas sasada ho dilehon Tuhan tuda mandai nang mo unang mandeleho dia kadong amin hodo artaku di ngolupon Unaku widaho marsa nasa tolak ni gogoki hubaendo Unaku bereng hotangis mana tekiluki Tondi kudoho hagogo kudoho baru hasiaku saya dapat mahaduan naboy makaholongi ho so nahubain tuho Tondi kudoho hagogo kudoho baru hasiaku saya dapat haduan naboy makaholongi ho so nahubain tuho Yeay. Itu lagunya Style Voice, judulnya Tondi-Tondiku. Aku suka banget sih. Oh, ini yang ini yang menggambarkan kedekatan anak perempuan dengan bapak atau ayahnya ya, Kak ya? Yes, betul. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri mulai bernyanyi itu umur 12 ya waktu itu ya? Enggak, aku nyanyi dari kecil loh, dari benar-benar ya, dari SD kelas 1 mungkin ya. SD kelas 1. Ya, nampilnya kayak cuma di gereja tiap tahun, terus sampai akhirnya kelas 6 SD itu berani naik ke atas panggung. Dan jadi banci panggung. Kalau ngelihat panggung itu aku ambil kertas, tapi mamaku sih yang tanyain, berani nggak kamu? Berani gitu kan. Terus ditulisin. Tulis saya mau nyanyi, panggil ya Maria Pasariu. Jadi kalau aku ingat banget kalau setiap 17-an Agustus, pasti aku sama mamaku udah keliling ke ganggang di mana yang ada organ tunggal supaya aku nyanyi. Mulai dari situ ya Kak bernyanyinya? Iya. Punya bakat bernyanyi dari orang tua berarti? Betul, karena bapakku itu memang pinter main musik, ya gitar, terus mamaku nyanyi, jadi memang kebiasaan kita dari dulu itu, kalau di rumah itu pasti setiap hari mau sore yang kita bisa ngumpul bareng atau malam,
pasti kita nyanyi bareng-bareng gitu. Pasti bapakku yang main gitar, kita yang nyanyi semuanya. Oke. Nah, menurut Kak Maria sendiri apa sih Ya, musik itu? Musik itu menurut Kak Maria apa? musik itu hidup aku, jiwa aku, ya eh, hal yang bikin aku nyaman, Hmm. ya Untuk saat semuanya. ini udah berapa album sih Kak? Berapa karya yang sudah dikeluarkan? Single aku 1, 2, 3, 4, ada 4. Terus kalau lagu rohani ada 1, terus doain aja. Ini lagi proses, lagi mau keluarin single baru sih. Amin. Ada lagu dari Badai ya. Hmm. Gimana sih Kak rasanya bisa menghibur Evarina TV malam ini? Aku senang banget, aku udah rindu loh mau ke Simalungun, mau ke Parapat, ya ampun. Tahu nggak sih, aku tuh ya kalau misalnya kayak teman-temanku ngajak mereka begitu excitednya ceritain tentang Bali apa segala macam, bukan nggak bagus. Tapi kalau buat aku memang, jadi gini, kalau buat aku liburan itu apa sih, holiday itu apa sih, pulang kampung, udah itu aja. Pulang kampung. Nah, kalau Iya. kondisi terakhir pulang kampung kapan Kak? Ya itu waktu habis kegiatan acara Natalnya Bapak, Pak JR, terus aku kan nggak sempat tuh yang namanya jalan-jalan, nikmati Danau Toba gitu, terus akhirnya ada libur 2 hari, aku pulang kampung tuh Januari tanggal 3 kayaknya. Terus aku nginep di Perapat, udah. Dan itu aku udah happy banget gitu. Nah, Itu ini terakhir. kan apalagi kan kita tidak dianjurkan untuk berpergian nih. Ya, Makin rindu lah ya sama kampung halaman Kak. banget. Aku tuh kalau lagi apa, aku cuma ngeliatin foto, kadang-kadang aku udah update aja, ayo dong cepet corona, aku mau pulang kampung ini. Pokoknya gitu corona kelar harus pulang kampung. Oke. Dari pulang kampung apa yang paling dirindukan Kak? Makanannya kah? Orang-orangnya kah? Suasananya kah? Yang pasti keluarga ya yang pertama, terus makanannya juga, terus ya alamnya kampung Alamnya, gitu loh. betul. Uh, Kan situasi saat ini kan memang kita diharuskan di rumah, tidak untuk yes, berpergian, bahkan menahan diri dulu untuk berkegiatan seperti biasanya. Menurut Kak betul. Maria, ada nggak banyak nggak sih Kak hal yang perlu disyukuri dengan kondisi saat ini? Iya, apa ya? Menurut aku, dalam hidup itu kita pasti jumpai banyak banget kesulitan, ya kan? Dalam hidup kita nggak akan selalu gampang, nggak akan selalu nemuin hal-hal yang mudah gitu ya kan? Kalau kondisi sekarang ya kita anggap ya memang kita anggap aja kita lagi sulit, ini lagi masa sulitnya kita gitu ya kan, kita harus bersyukur gitu kan. Jadi menurut aku dengan kita bisa sehat aja pun sekarang ini, kita nggak sakit, kita bisa bernafas dikasih Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa yang harus kita syukurin. Itu sih, cuman memang sih kita sih gampang bisa ngomong kayak gini karena kita masih terpenuhi kebutuhan pokok kita, makan, tempat tinggal apa ya, dan ya kita kadang susah juga sih untuk nguatin mereka-mereka yang kurang beruntung kayak kita ini gitu kan. Ya cuma untuk kayak kita ini nggak boleh ngeluh lah, apalagi aku gitu kan. Berapa lama ini kita nggak tahu, nggak ada pekerjaan, benar-benar kita ambil uang dari tabungan. Tapi balik lagi kita harus lihat gitu kan, banyak orang yang di luar itu buat makan aja mereka susah gitu kan. Jadi ya harus banyak bersyukur lah. Kayak gitu sih. Nah, Kak, ini kan ada sebentar lagi kan menuju Lebaran nih, Yes. gitu kan? Memang ada anjuran untuk tidak mudik. Menurut apa Betul. sih pesan yang bisa menguatkan? Seperti saya sendiri juga belum tahu nih, ada Bisa teman-teman mudik. lainnya di luar sana yang mungkin belum boleh Yes. pulang atau belum boleh mudik dulu untuk Lebaran Aku tahun ini. aja kalau bisa pulang kampung Iya. di sini. Apa ya kita mesti sabar ya kan. Sebenarnya lama atau enggaknya ini semuanya ada di kita semuanya sama-sama ini. Jadi kalau menurut aku sih sekarang bukan cuman dokter perawat yang jadi garda terdepan, tapi kita semuanya punya
kekuatan, harus punya kekuatan yang sama untuk sama-sama peduli, untuk sama-sama menjaga supaya ini semuanya cepat selesai gitu ya. Yang paling penting sih menurut aku kepedulian dari kita sih. Maksudnya kalaupun sampai harus terpaksa kita harus pulang kampung gitu kan karena keadaan, ya kita harus aware, kita harus protect diri kita harus benar-benar peduli dengan diri kita gitu loh. Kalau kita keluar ya kita harus pakai masker, jangan berkerumunan. Itu kan hal simple sih sebenarnya kan, yang udah kita tahu lah 2 bulan loh kita udah dapat pengetahuan tentang COVID ini gitu kan. Gak mungkin juga kita akan selamanya diam di rumah gini kan, gak mungkin juga kan. Namanya virus gak mungkin bisa hilang, terus kita sampai kapan mau nunggu obatnya. Jadi yang paling penting sih untuk semuanya kita ini ya kan, menurut aku kita harus benar-benar peduli, jangan ada di kerumunan, ya kan? Satu, kedua kita harus pakai masker, ketiga kita harus rajin cuci tangan. Nah, jadi kalau dari luar itu memang kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Jadi fokus lah, maksudnya fokusnya kita yang diperlukan di sini, detailnya kita yang diperlukan di sini supaya kita bisa terhindar dari penyakit ini dan nggak nularin ke orang. Jadi kalau aku sih gini, kayaknya kita jangan selalu asumsi, aduh orang akan bawa penyakit sama kita. Tapi yang harus kita tanamin adalah saya jangan bawa penyakit sama orang. Nah yang kayak gitu juga penting gitu loh. Kalau kita pulang ke kampung kita sadar diri, jangan keluar dulu 14 hari, jangan dekat-dekat orang, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi lebih kepada kitanya sih yang mau benar-benar harus jaga diri, harus kasih hati kita, harus benar-benar ya inilah menyesuaikan keadaan ini. Oke, lagu terakhir nih malam ini judulnya apa Kak? Ini judulnya, aduh bentar ya aku ketawa. Enggak, soalnya kan ini kita lagi live kan, terus ini kan aku di rumah, bapakku mau lewat dia ngerangka-rangka gitu. Ini lagunya judulnya Amang Naburjo, artinya Bapak yang baik. Bapak yang baik. Gimana kakak memaknai lagu ini seperti apa? Ini lagu kan ciptaan bapakku sendiri. Iya. Nah jadi lagu ini tuh bercerita tentang ya kisahku, maksudnya kisah bapakku yang walaupun dengan keterbatasannya, keterbatasan profesi yang dia punya, tapi dia punya cinta yang luar biasa, yang besar untuk anak perempuannya. Gitu. Oke, Kak Maria, ternyata udah lama juga kita berbincang, 2 lagu tadi kita udah nyanyi sama-sama. Terima kasih loh Kak, waktunya untuk malam ini bisa menghibur pemirsa Evarina TV yang di rumah aja. Sama-sama. Dan bisa kangen-kangenan sama Evarina TV, Kak Marianya. I love you, I miss you. Oke, semoga Kak Maria dan keluarga sehat terus. Amin. Kita sama-sama berdoa supaya kondisi ini bisa kembali normal. Gitu. Amin. Nah pemirsa di rumah, lagu terakhir malam ini bersama Maria Kalista adalah Amang Naburjo. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program live musik di rumah aja Evarina TV. Jangan lupa saksikan juga program lain Evarina TV. Kita ketemu minggu depan dan selamat menikmati lagu bersama Kak Maria Kalista, Amang Naburjo. Sampai jumpa lagi Kak. Bye-bye, thank you untuk semua Bapak yang baik, yang luar biasa yang ada di Evarina TV. Oke. Pisan di ngolumi maamang mahenoku osona pisan di ngolumi mania bahenoku lasrohan alai soparba henau dopei alani nasoada tolak kogoki sotu manari kaho di pambahenaki
dan terbalosa wisude burcumi namargelei dan terbalosa wisude balgani olongmi cocot doho male asal mengenal na olo doho susah asal masonanga sai di hokopodo burjudoho aman nunga matua ho ale amang pagodang-godangan so ada tung saotik di igil ho daun di lo jambi sai mian masude agak podami di bagas rohako naikon ihutono ku purcumi tua kageleki. Terima kasih Horas Mauliate.